hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuat kuasa darah-Mu membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Salam, salam GTM. Selamat datang di Gereja BTS Jagat The Miracle di ibadah raya yang pertama. Dan kita akan mulai ibadah pagi hari ini dan kita dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan di Mazmur 146 ayat yang kedua. Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya pertama pagi hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Hadir dan bertahtalah atas pujian dan penyembahan kami. Kami rindu Tuhan mempersembahkan kehidupan kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang menyukakan hati-Mu, ibadah yang mendatangkan mujizat, ibadah yang mendatangkan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bila kami datang di dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami sujud. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan yang sungguh mulia dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur ya Bapa Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati,
di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan dari dalam hati kita. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hati. Mari angkat tanganmu dan sama-sama kita nyatakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari tunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu ya Allah. Mari sembah Dia, sembah Tuhan. We worship You, oh God. Kesetiaan-Mu Tuhan membuat kami kagum dan terpesona Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami harus sebagaimana kami ada, karena hati kami rindu, jiwa kami haus akan Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Segenap hati kami rindu Tuhan. lebih dari We love You. lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari nyatakan lebih
cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih sungguh lagi angkat kedua tanganmu, nyatakan dengan hati. Lebih dalam hatiku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Keselamatan yang tidak kami dapatkan di tempat lain, Tuhan Yesus. Wow, dahsyatnya Tuhan Engkau, Tuhan, dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya keselamatan ya Tuhan. Dari pengorbananmu ya Tuhan, begitu berarti dalam hidup kami. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, thank you Jesus.
besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat tanganmu, pandang Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Thank you Jesus. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Tiadalah seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sembah
buat Allah kita. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau kaya pengorbananmu, kaya keselamatanmu nyata dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami siap bersorak-sorai sebab Engkau baik, sebab Engkaulah batu penjuru kami, Engkaulah keselamatan kami. Yang siap bersorak-sorai sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau mulia. Haleluya, mari sama-sama nyatakan. Kau batu karang yang teguh,
dalam-Mu kami menang mengalahkan segalanya, Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kaum wanita nyatakan, Dia Yesus telah mati bagi setiap kita. Mari kaum pria nyatakan, diangkat kita jadi anaknya. Diangkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Banyak bagimu Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal
menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Dan setelah kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, Tuhan urapi setiap kami, jamah beri hikmat, supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, berkati tempat ini, dan semua peralatan yang kami pakai, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa diberkati Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat hafalan kita di bulan ini adalah Roma 12 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama. Cuacanya dingin, harus bersemangat, amin. Suara yang keras, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tema gereja kita bulan ini adalah Strengthening of Sacrifices, penguatan korban-korban persembahan. Bapak Ibu, sejauh ini di dalam perjalanan iman kita, saudara dan saya bergereja, saya yakin kita semua sudah banyak memberikan persembahan, korban persembahan. Ya. Dan bulan ini diingatkan kembali, siapa tahu ada yang harus diperbaiki, mungkin ada yang keliru dan lain sebagainya. Diingatkan kembali buat kita semua, dikuatkan kembali tentang persembahan yang sudah pernah kita berikan sehingga kedepannya akan lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Temanya adalah penguatan korban-korban persembahan, sacrifices. Korban-korban persembahan berdasarkan kitab Imamat dan kitab Kejadian. Saudara, saya tidak baca satu-satu karena akan panjang di sini nanti. Saya akan sedikit saja, saudara. Banyak sekali korban. Ya, saya mencatat paling tidak ada 5 korban di dalam kitab Kejadian dan kitab Imamat. Yang pertama adalah korban bakaran. Ini dikerjakan oleh bangsa Israel untuk pendamaian, saudara. Bersyukur ya, karena diperdamaikan dengan Tuhan. Yang kedua ada korban sajian. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah di Imamat 2, Imamat 4 sampai Imamat 6. Ada juga di Kejadian 31, nanti saudara baca. Ada korban sajian. Ya, bro. Ini adalah ucapan syukur dari hasil ternak, ya, hasil tanaman mereka yang sudah didapat melimpah. Mereka mengucap syukur, ya, membuat kue dan lain sebagainya. Kemudian ada korban keselamatan, ya, mengucap syukur atas keselamatan yang seharusnya manusia sudah binasa dan lain sebagainya. Kemudian ada korban penghapus dosa. Saudara, mereka sadar ketika berbuat salah, berdosa, mengaku dosa, kemudian membawa korban syukur kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya ada korban penebus kesalahan. Ya, ada mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dan lain sebagainya, sengaja dan tidak disengaja. Mereka membawa korban persembahan diserahkan kepada Tuhan untuk pengampunan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, korban-korban tersebut seringkali didapati tidak sesuai, tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan mungkin keliru. Banyak sekali korban yang dikerjakan oleh mereka sampai dengan hadirnya Yesus di dunia ini, dan sampai ketika Yesus disalib menjadi korban yang sempurna, maka semuanya akan beres. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ini menjadi titik balik, saudara. Tata cara orang percaya di dalam memberi korban persembahan, korban syukur, caranya sudah mulai berubah. Dulunya bawa ternak dan lain sebagainya. Oke, saudara, bersyukur karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara dan saya hari ini beribadah. Ketika saudara datang ibadah pertama pada pagi hari ini jam 8 pagi, saudara sedang merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu dikatakan ibadah ini adalah ibadah raya, ibadah yang besar, ya, seperti itu. Dan sebaiknya ketika saudara beribadah di dalam ibadah raya, saudara juga bersuka cita. Karena ini ucapan syukur, karena saudara merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudara juga membawa korban persembahan.
Saudara boleh mengatakan memberi persembahan boleh, ya, tetapi jangan bilang menyumbang gereja lah. Ya, saya masih sering dengar orang bilang aku nyumbang gereja. Ya, gereja bukan panti asuhan. Saudara membawa korban persembahan, memberi korban persembahan. Nah, bagaimana bentuk persembahan yang sesuai dengan Alkitab? Alkitab mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Itu ibadah yang sejati. Saudara, begini, saudara tidak hanya menghadirkan tubuh saudara di gereja ini, di dalam pertemuan ibadah, hanya datang beribadah, tetapi lakukan sesuatu. Ya. Saudara bisa ambil bagian di dalam pelayanan. Bulan lalu temanya tentang melayani, semangat dan melayani Tuhan. Saudara tidak hanya tubuh saudara hadir, tetapi saudara melayani Tuhan. Saudara tidak cukup juga hanya sampai di melayani Tuhan, tetapi saudara juga harus memberikan persembahan. Saudara, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 6, saya tidak buka juga, saudara. Daud ketika membawa tabut perjanjian, ya, ini konteksnya melayani, ya, dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, sambil bersuka cita. Ya, sambil melompat-lompat, dia tidak peduli dipandang rendah, apapun direndahkan, dia tidak peduli. Pada faktanya memang dia direndahkan oleh Mikal binti Saul, benar ya? Direndahkan dalam hati, oh ini orang rendah, melompat-lompat, nyanyi tidak karu-karuan dia. Pada faktanya dia sampai matinya tidak punya anak, Mikal binti Saul. Sambil memberi persembahan. Perhatikan saudara, Daud melayani Tuhan, bersuka cita, melompat-lompat sambil memberi persembahan. Minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Setiap 6 langkah membawa tabut perjanjian, dia potong 1 ekor lembu dan anak lembu gemukan. 6 langkah, saudara. Artinya begini, saudara. Banyak orang yang nanti saya kalau sudah diberkati, saya akan membawa persembahan. Nanti kalau saya sudah sampai di sana, saya akan memberi persembahan, tetapi tidak dengan Daud. Sambil berjalan, sambil melayani Tuhan, dia membawa korban persembahan. Dia potong itu, saudara. Jangan suka nanti-nanti, jangan suka bernasar. Nasar adalah baik kalau ditepati, ya. Tetapi pada hakikatnya manusia suka lupa. Lupanya dalam tanda kutip. Saudara di Tuhan, kebanyakan kita kalau sudah melayani Tuhan itu ya udah, saya kan sudah melayani, Pak. Apa perlu memberi persembahan lagi? Inilah persembahanku yang hidup, yang berkenan. Tetapi kita sambil melayani tetap kita memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita melihat ibadah kita hari ini. Apa yang kita dapatkan di dalam ibadah? Saudara mungkin mengharapkan sesuatu dari ibadah yang kita kerjakan. Diberkati Tuhan, doanya dijawab. Ada masalah mungkin datang kepada Tuhan. Apa yang saudara dapatkan di dalam ibadah? Dan yang lebih penting, saudara, sebenarnya apa yang kita bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Yang menangkap firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, berbicara tentang persembahan, mau tidak mau berbicara juga tentang persembahan perpuluhan, persepuluhan. Ini adalah bagian dari persembahan. Dasar dari persembahan perpuluhan adalah bahwa seluruhnya itu adalah milik Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 24 ayat yang pertama. Mazmur 24 ayat yang pertama. Nah kan kalau persembahan ujung-ujungnya perpuluhan. Tapi ini harus disampaikan, saudara. Mazmur 24 ayat pertama demikian. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan pemilik segalanya, termasuk uang yang ada pada saudara. Kemudian saudara dan saya adalah pengelola. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, saya bacakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, sebagai pengurus yang
Saudara dan saya adalah manajer. Tuhan ownernya. Ingat saudara, atas dasar ini, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak memberi perpuluhan, karena memang punya Tuhan semua. Saudara, Alkitab mengatur demikian tentang persepuluhan. 10% dari penghasilan kita kembalikan. Ketika itu dikembalikan kepada imam-imam, orang Lewi. Tetapi zaman saudara dan saya sekarang, saudara bergereja, saudara kembalikan ya, kepada Tuhan melalui gereja lokal. Dan ini dikatakan adalah persembahan yang kudus. Persepuluhan itu adalah persembahan yang kudus. Imamat 27 ayat 30 berkata demikian. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persepuluhan adalah dikatakan persembahan kudus. 10%. 90%-nya kita yang kelola. Ya, saudara. Kemudian mungkin saudara bertanya, ada pernyataan demikian juga, perpuluhan kan peraturan hukum Taurat, perjanjian lama. Apakah harus dikerjakan zaman sekarang? Perpuluhan bukan aturan hukum Taurat. Memang ada di hukum Taurat. Tetapi pada mulanya yang memberikan persepuluhan pertama adalah, saudara tahu siapa? Abraham ketika itu namanya, memberi perpuluhan. Bukan karena aturan hukum Taurat, karena belum ada hukum Taurat ketika itu. Ya. Tetapi karena kasih kepada raja, kepada imam ketika itu, maka dia memberikan persepuluhan. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan demikian. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu, 1/10 dari semuanya. Ketika itu ya. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, saudara, persepuluhan 1/10 dari semua hasil. Bukan gaji pokok saja ya. Tunjangan pun ya, itu tunjangan yang lebih banyak Pak. Saudara yang dikasih ilham Tuhan, 1/10 dari semuanya. Ini 500 tahun sebelum hukum Taurat. Ya. Kemudian saudara keturunan Abraham punya anak Ishak, punya anak Yakub. Cucunya meneladani juga. Dia memberikan persepuluhan. Yakub memberikan persepuluhan, saudara. Kejadian 28 ayat yang ke-22, ini sekitar 400 tahun sebelum hukum Taurat. Kejadian 28 ayat yang ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan aku persembahkan 1/10 kepada. Saudara, ini membuktikan bahwa persepuluhan bukan karena hukum Taurat. Memang akhirnya ada di dalam hukum Taurat. Waktu itu Alkitab pun belum tercatat. Nah, setelah zaman Musa, ketika itu di padang gurun, ya, ada 10 perintah Allah datang ya, kepada Musa melalui 2 loh batu. Hukum ini menjadi dasar hukum Taurat, saudara. Di situ ada persepuluhan. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, sebenarnya bangsa Israel memberikan persepuluhan ini tidak hanya 10%, tidak hanya satu kali. Yang pertama, dia memberikan 10% dari hasilnya diberikan kepada imam, kepada Lewi. Ya. Tetapi ada juga 10% yang kedua yang dia sisihkan, tidak langsung diberikan kepada imam, kepada Lewi. Ini untuk menghadiri hari raya ketika itu, saudara.
Hari raya orang Israel ada 3 kali di dalam setahun. Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Dan ini harus datang. Oleh sebab itu mereka dalam tanda kutip mabuk. Ambil 10% kira-kira ya saudara, disimpan, dan kemudian ketika ada hari raya itu dia datang. Mungkin tempatnya jauh untuk biaya saudara, transportasi, penginapan ya, naik Grab dan lain sebagainya mungkin ya saudara. Saudara, ini adalah persembahan yang dikelola oleh bangsa Israel. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Ada lagi 10%. Ini tiap 3 tahun sekali dikerjakan. Disisihkan, tiap 3 tahun sekali dia memberi kepada orang miskin, janda-janda dan lain sebagainya. Jadi totalnya tidak 10%. Tahun pertama 10%. Dan 10% lagi yang disisihkan lagi, kira-kira. Tetapi ada lagi 3 tahun sekali 10%. Ya, kalau dibagi 3 tahun sekitar 3%, 20% lebih, 23-24% memberikan persembahan, saudara. Sekali lagi mungkin saudara bilang itu kan hukum Taurat. Saudara, Galatia 3 ayat yang ke-24. Galatia 3 kita baca, Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekali lagi, Taurat adalah penuntun sampai Kristus datang, dan Kristus sudah datang, sudah menggenapi semua. Berarti itu semua tidak usah dikerjakan ya Pak. Saudara tetap mengerjakannya. Bentuknya berbeda, saudara. Caranya berbeda. Sekarang tidak berupa ternak, saudara potong domba dan lain sebagainya, tetapi sekarang dari keuangan. Ya, saudara memang tidak harus uang. Di gereja cabang kita masih ada yang memberikan persepuluhan beras. Kalau saudara mau bawa beras boleh, singkong, ayam. Ya, tetapi lazimnya sekarang zaman modern mempermudah. Jadi saudara, perjanjian lama korbannya adalah tadi binatang untuk memperoleh keselamatan. Konteksnya sudah berbeda. Zaman sekarang perjanjian baru ya, bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi ucapan syukur karena sudah diselamatkan. Korban-korban bakaran dan lain sebagainya tidak lagi dikerjakan, saudara. Tetapi perhatikan begini, saudara, seringkali itu kan hukum Taurat. Hukum Taurat mungkin ada yang tidak harus dikerjakan seperti persembahan binatang dan lain sebagainya, tetapi disesuaikan dengan zaman sekarang. Hukum yang lain tetap dikerjakan. Hukum Taurat ada dikatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya. Itu hukum Taurat. Apakah saudara tidak kerjakan sekarang? Saudara tetap kerjakan sekarang. Bahkan di perjanjian lama, saudara, di hukum Taurat ada aturan-aturan banyak sekali ya. Contohnya misalnya jangan menggeser batas tanah dan lain sebagainya. Itu tidak ada di perjanjian baru. Apakah karena tidak ada di perjanjian baru maka saudara dengan seenaknya saudara pindah patoknya orang? Saudara tetap kerjakan itu meskipun tidak ada di perjanjian baru. Aturan-aturan itu saudara disesuaikan dengan zaman sekarang. Kalau Israel memberikan persepuluhan 3 kali, 3 macam, saya mengajak kita juga memberikannya lebih dari 1 kali. Yang pertama, saudara, persepuluhan ini saudara kembalikan kepada Tuhan ya melalui gereja. Kalau saya tidak punya cara lain, kalau saudara punya cara lain silakan. Gimana caranya? Langsung transfer ke Tuhan. Saudara, ini dikembalikan kepada Tuhan melalui gereja. Yang kedua, saudara, kalau tadi disisihkan uang untuk bisa menghadiri hari raya, hari besar ya, Israel, saudara bisa sisihkan untuk investasi rohani saudara. Saudara bisa ikut KKR, saudara bisa mempelajari banyak hal ya, saudara bisa menyisihkan uang untuk pergi ke Holy Land misalnya, investasi rohani saudara. Beberapa waktu yang lalu para pendeta berangkat ke Surabaya untuk mengikuti sidang raya.
itu pakai uang. Bayar saudara. Bukan diambil dari persepuluhan yang pertama tadi. Jangan saudara ambil ini uang tiket saya ke Surabaya Pak, PP 4 juta. Jadi persepuluhan kurang nih. Enggak, 10% kembalikan dulu. Betul. Kemudian ini yang kedua saudara. Kemudian juga ada yang ketiga. Ya, saudara kan seringkali mungkin ada pertanyaan, Pak, uang persepuluhan ini boleh enggak Pak saya berikan kepada orang yang lebih membutuhkan? Ada janda di sana. Ada orang yang lebih membutuhkan Pak. Boleh. Tapi itu 10% yang lain. Yang pertama, kembalikan dulu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama biarlah dikelola oleh imam. Dalam hal ini dikelola oleh gereja. Gereja mengelola dengan bertanggung jawab. Selebihnya saudara sendiri yang kelola. Tidak harus 10%. Yang penting ada disisihkan saudara. Untuk investasi rohani saudara, untuk berbagi kasih kepada banyak orang. Bapak Ibu, di perjanjian baru persepuluhan tetap dikerjakan. Kita baca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-42. Lukas 11 ayat yang ke-42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Di sini ada persepuluhan. Bahkan dikatakan kalau yang satu dikerjakan, maksudnya persepuluhan, yang lain jangan diabaikan. Jangan saudara sudah memberi persepuluhan, saudara sudah bisa mengabaikan yang lain. Keadilan saudara abaikan. Persembahan tetap, perbuatan baik tetap. Isi Alkitab di dalam Matius 23 ayat 23 sama persis, tidak usah dibuka. Matius 23 ayat 23 sama persis dengan Lukas 11 ayat 46. Bicara tentang persepuluhan. Begini saudara, banyak sekali anak Tuhan yang dalam tanda kutip nyuap Tuhan dengan uang. Saya pakai bahasa kasar mungkin ya. Maksudnya begini, saya memberi persembahan, persepuluhan atau apapun, itu besar. Setelah saya memberi itu, kemudian saya bebas melakukan segala sesuatu. Seperti ayat tadi, perpuluhan dikerjakan tetapi mengabaikan yang lain, keadilan diabaikan, sombong dan lain sebagainya. Ini namanya nyuap Tuhan. Ya Tuhan, sudah saya suap dengan uang. Ini tidak boleh dikerjakan saudara. Saudara juga tidak boleh punya motivasi untuk melipat gandakan uang. Karena saudara baca Alkitab, bukankah Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit? Seperti mancing saudara. Saya pancing 1 juta, tunggu 30, 60, 100 kali lipat, kata firman Tuhan. Mancing, nunggu tingkap langit dibuka. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali ini yang harus diperbaiki. Yang di awal tadi saya katakan, motivasi kita di dalam memberi persembahan, membawa korban persembahan, jangan seperti ini. Kemudian jangan juga saudara mengembalikan persepuluhan karena takut dimakan belalang pelahap. Kan katanya begitu Pak firman Tuhan. Maka belalang pelahap akan dihalap kalau memberikan persepuluhan. Konteksnya saudara tidak takut dengan belalang pelahap, tidak saudara sedang memancing supaya melipat gandakan uang, tetapi saudara dengan kasih. Dan ini adalah persembahan yang kudus, mengembalikan kepada Tuhan dengan tulus. Lupakan semua belalang pelahap, lupakan semua pelipat gandaan uang saudara, maka saudara akan diberkati. Percaya katakan amin. Dan kemudian jangan hitung-hitungan di dalam memberi persembahan. Mungkin saudara bertanya, Pak Daniel memberi persembahan tidak pernah salah kan? Saya pernah salah, sering salah. Dan harus diakui dan sampai saat ini harus diperbaiki. Saudara, pendapatan saudara dan saya beda-beda. Kalau saudara terima gaji, terima tunjangan tiap bulan, jelas. Saudara yang berusaha punya pembukuan, jelas labanya berapa? Ya, Pak Riko ahli di dalam hal. Saudara
Saudara jelas, tetapi saudara mungkin punya juga penghasilan yang tidak jelas. Atau mungkin yang saudara tiba-tiba, dapat cuan. Ada yang rajin menyisihkan. Kalau istri saya biasanya disisihkan di amplop. Daripada pusing-pusing catat, udah sisihkan aja. 1.000, 2.000, 10.000 rupiah, akhir bulan dibawa ke gereja. Tetapi seringkali saya misalnya, saya di luar, tiba-tiba terima cuan. Bisa lupa nggak, saudara? Lupa. Bisa lupa. Sampai rumah diingat-ingat, ada yang ingat, ada yang enggak. Cuma dapat 100.000, Pak. Nanti ku tambahin lah. Bukan seperti itu, saudara. Saya punya cara, saudara tidak harus mencontohnya. Kadang-kadang begitu, ini nanti lupa. Tidak harus awal bulan, saya masuk meskipun 10.000 rupiah. Sekarang dipermudah, saudara. Di depan saudara bangku ada barcode. Saudara boleh foto, simpan. Suatu waktu saudara dapat keuntungan mendadak di tengah jalan, mungkin daripada lupa, kirim aja. Ini tidak harus dikerjakan ya, saudara, karena di gereja mengharap saudara bisa memberikan persepuluhan itu tiap awal bulan, tidak harus. Dan kalau bisa dicatat angkanya hanya untuk administrasi yang rapi. Tetapi bagi saya pelupa, ya daripada lupa, 10.000 dikirim, 100.000 dikirim. Ini aja, hanya teknis saja. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Ada seorang anak yang dia anak yang tidak mampu, hidupnya di jalanan. Satu hari dia ada di toko roti begitu, dia melihat di kaca roti ada cupcake yang sangat menarik, warnanya menarik. Dia nempel di kaca situ, dia kepingin. Ada seorang bapak dari kejauhan melihat, ini anak kayaknya kepingin. Kemudian datangi, kenapa dek? Kamu kepingin ya? Iya, saya kepingin sekali, tapi harganya mahal, saya tidak bisa beli. Bahkan 1 biji pun saya tidak bisa beli. Kemudian bapak ini masuk ke dalam, dia belikan kue itu 10 biji. Dia kasih ke anak, nih makan, duduk sini makan. Kemudian si bapak menemani dia di samping makan. Anak ini makan dengan lahap luar biasa, kue yang diinginkan. Kemudian sang bapak bilang, boleh saya minta satu? Kita sama-sama makan, kita rasakan gimana rasanya, bagaimana enaknya kue ini. Kemudian si anak melihat bapak ini dengan sini, minta satu? Enggak. Langsung dia lari. Anak ini menggambarkan siapa kira-kira? Menggambarkan saya. Sudah dikasih semua, balikin satu aja gak mau. Berapa waktu yang lalu ada berita, saudara, yang sangat mencengangkan, heboh juga. Ada seorang anak menuntut ibunya, bahkan sampai di persidangan, minta semua hartanya, bahkan sertifikatnya diminta. Ibunya, saudara. Menurut saya itu pemiliknya, tapi karena sudah menikah atau bagaimana, saudara, berubah, saudara. Jangan hitung-hitungan pada orang tua kita. Amin. Seorang anak, meskipun sekarang saudara yang mencari uang semua, tetapi mari kita mengingat kebaikan orang tua. Itu hidupnya yang diberikan kepada saudara dan saya. Sama dengan Tuhan, hidupnya diberikan kepada saudara dan saya, meskipun tidak kelihatan uangnya. Tetapi untuk mengembalikan ke orang tua, untuk mengembalikan kepada Tuhan, kita hitung-hitungan, saudara. Bila di bulan ini kita banyak belajar, perbaiki persembahan-persembahan yang menurut kita kurang tepat, kita perbaiki. Tidak bermaksud berbicara tentang materi, uang diserahkan ke gereja, tidak seperti itu ya saudara. Tetapi tadi secara utuh, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Saudara datang ke gereja, saudara memberikan persembahan. Saudara beribadah ini, saudara sedang menyembah Tuhan, memberikan persembahan. Saudara melayani Tuhan, saudara sedang menyembah Tuhan. Saudara memberikan persembahan
saudara sedang menyembah Tuhan. Secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, singer, BL. Kita ambil waktu sebentar, Bapak Ibu duduk dulu. Kita akan menyembah Tuhan. Kita pujikan satu pujian yang menggambarkan satu kasih Tuhan yang sangat mulia, sempurna mengasihi kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di Kalvari luar biasa, menebus dosa kita. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kemenanganku, kemenanganku, katakan firman-Mu. Firman-Mu, kesembuhanku Tuhan, kesembuhanku, salib-Mu, salib-Mu, kemenanganku, kemenanganku, firman-Mu, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati, saya undang kita semua bangkit berdiri dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam
dan berterima kasih dari dalam lubuk hati. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita ambil waktu sembah Tuhan, sujud dan berterima kasih kehadiran Tuhan. Dia Raja segala raja yang sangat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Angkat suaramu, sembah Dia, terpujilah Tuhan Yesus di atas segalanya. Haleluya, kami bersyukur, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, terpujilah Urapi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Jamah kehidupannya Tuhan, berkati ya Tuhan dengan melimpah. Dan kiranya setiap kehidupan kami ya Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Bila pulang dari tempat ini, kami mau belajar melakukan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini tertanam di hati kami, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat buat setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita memberi persembahan. Berlindung dalam naungannya, ya Allah bagi kita, di pihak kita. Tuhan terbukti kuasanya.
kami mengundang di lain kesempatan bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan saudara boleh kasih tahu kiri kanan, katakan Bapak Ibu hebat, karena biarpun hujan pun tetap datang beribadah. Katakan kiri kanan, buka belakang saudara, ambil keputusan yang tepat, dan itu adalah ada pada saudara. Puji Tuhan, satu pengorbanan yang baik, dan kiranya itu terus ada pada kami, berkobar-kobar terus. Puji Tuhan. Saudara, masih ada waktu beberapa menit. Saya menyampaikan demikian, kita beribadah bukan supaya diberkati, itu salah. Yang betul adalah karena kita diberkati. Sepakat katakan amin. Kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bukan karena supaya diberkati, tetapi karena kita diberkati Tuhan, sehingga kita menyatakan syukur kehadapan Allah. Nanti ketika Tuhan memberkati, itu bukan Tuhan pada kita. Di lain kesempatan saudara memohon ke hadapan Allah, silahkan. Tetapi ketika kita beribadah ke hadapan Tuhan, saudara, kita bukan pengemis, tapi kita anak Tuhan. Dan ketika kita diangkat jadi anak Tuhan, maka saudara, namanya anak, tidak usah minta pun Tuhan memberi. Bapa kita memberi. Sepakat katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita sembah Allah kita sekali lagi sebelum kita pulang menuju rumah kita masing-masing. Rasa syukur berikan ke hadapan Tuhan, betapa banyaknya kebaikan Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Allah kita. Saya bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan. Saya bersyukur ya Tuhan buat segala anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
dengan rasa syukur ya Tuhan. Kami terus menyembah Allah karena segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Yang sekarang ini kami merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan yang akan Tuhan nyatakan di hari-hari selanjutnya, hari-hari di depan kami, Tuhan juga menyatakan kebaikan. Kami sangat percaya karena Tuhan Allah sangat baik, penuh dengan kesetiaan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kiranya pujian, penyembahan, pengakuan kami, ibadah kami hari ini menyukakan hati Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan disukakan, Tuhan berkenan dan melimpahkan berkat atas kami semua. Kami bersyukur kehadiran Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani Tuhan. Berkati umat Tuhan yang setia untuk terus beribadah ke hadapan Allah. Di akhir ibadah ini kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Haleluya. Jemaat ini yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang rencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.